Udara di ruangan tiba-tiba jadi dingin banget. Monitor di meja gue tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya hitam dan muncul tulisan pelan-pelan. Kalian nggak sendirian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 553. Selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Terima kasih sebelumnya sudah membeli Uncensored di bulan September ya. Di September akhir kemarin ya. Betul. Mepet-mepet Oktober sih sebenarnya. Ya. Tapi masih bisa didengarkan, masih bisa ditonton di Noise ya. Ya. Gampang banget cara nontonnya. Teman-teman sebenarnya nggak perlu download Noise juga bisa dari browser. Dan yang seru adalah kita di sana 1,5 jam full membahas tentang hal-hal klinik di dunia politik Indonesia. Nah, itu dia. 15.000 harganya. Ya, 15.000 itu harga promo. Sekarang kayaknya udah harga normal deh. Udah harga normal udah ya. Balik. Oke, nggak apa-apa. Ya. Bentuk support teman Kliwon buat kami ya. Iya. Mantap, tim Tomodachi, Tomodachi, Widas Tomo, Harsodo. Lah, internal jokes. Ya, ini kita sudah mendapatkan beberapa cerita yang siap dibagikan di episode 553. Cerita pertama ini datang dari seorang teman Kliwon yang katanya tuh dia nontonnya tuh lebih dulu Raditya Dika. Oh, nontonin si Mr. Popo. Oh, Do you see ya? Do you see Baru berarti. ke PMK. Oke, Oke. kita bacain ya. Halo Mas Bimo, Mas Danu, Mas Gibran juga dan semua teman Kliwon. Disclaimer dulu, semua nama di cerita ini sudah gua samarin. Sebelumnya kenalin, nama gua Rin. Gua dari daerah yang terkenal dengan Baru Klinting. Oh, Apa tuh? nggak tahu. Baru gua denger sebenarnya. saya. Baru Klinting. Ya. Gue dengerin PMK sejak 2019 akhir atau 2020 awal lah. Oh, Awalnya sih pengen dengerin podcastnya Mr. Popo. Pas Mr. Popo ceritain pengalaman horornya di YouTube-nya Raditya Dika, malah kecantol podcast kalian. Oke, berarti ini Rin nih teman Kliwon awal-awal nih. awal-awal. Masuk ke cerita ya. Jadi gue punya kakak yang umurnya tuh selisih 10 tahunan. Sebut aja Mas Pran. Kejadiannya waktu gue kecil, mungkin TK atau SD. Sementara itu Mas Pran tuh udah mulai kerja. Gue ceritain dulu latar belakang kakak gue dulu nih. Mas Pran ini lulusan SMP karena waktu itu orang tua kita gak punya uang buat biaya sekolah. Alhasil Mas Pran nih ngalah dan ngubur semua cita-citanya. Mas Pran ini orangnya sabar banget, gak pernah aneh-aneh. Dia nurut, tekun, rajin banget ibadah. Jangankan wajibnya, sunahnya pun gak pernah ketinggalan. Sangat berbanding terbalik dengan gua lah. Singkat cerita, Mas Pran nih mau kerja seadanya. Dan dia diajak kerja sama tetangga kita, sebut aja Pak Tono, di warung makan punya dia. Awalnya sih normal-normal aja. Sampai tiba-tiba Mas Pran pas kerja itu terjatuh. Kayak orang kejang-kejang, ngeberontak dan matanya melotot. Gue gak tahu ini kesurupan atau apa namanya. Kalau kesurupan tapi kok gak bisa diajak ngobrol kayak di film-film gitu. Gak pakai lama, Mas Pran dikeluarin dari kerjaannya karena dianggap nakut-nakutin pelanggan warung makan itu. Oh. Karena Mas Pran kayak gitu tuh gak sekali dua kali. Itu terjadi random aja, gak kenal tempat dan waktu. Kata orang, Mas Pran ini ayan. Tapi keluarga sih ngeyakinin ini bukan ayan atau penyakit medis. Karena Mas Pran kejang tapi gak ngeluarin busa dari mulutnya. Nenek dan ibu pun bingung apa yang sebenarnya terjadi sama Mas Pran.
Maklum di keluarga gua nggak punya laki-laki dewasa. Kakek udah meninggal dan bapak udah cerai sama ibu. Nenek dan ibu bawa Mas Pran ke setiap orang pinter yang mereka kenal, dan juga yang direkomendasiin sama para tetangga. Tapi hasilnya nol, nggak ada perubahan sama sekali. Pernah dia lagi berak di semacam main berak aja. Berak Kaget kita nih. Buang air besar Nah kan main berak Main berak emang Udin. main berak Kaget kita nih. Aduh. Bisa ngomong dulu ngapa? Izin kan bisa. Bentar Bu. Permisi Mas, mau buang air besar. Nah enak bacanya. Main berak aja. Susah. Pernah dia lagi buang air besar gitu di semacam parit kecil. Dan dulu di desa saya belum banyak rumah yang punya MCK. Tiba-tiba dia kumat dan jatuh di parit itu. Untung nenek nungguin Mas Pran. Badan Mas Pran basah dan kena kotoran dia sendiri. Aduh, ya Allah. Sampai nenek yang bersihin pun sambil nangis karena gak nyangka kalau Mas Pran tuh sampai sakit begini. Seperti gue jelasin tadi, Mas Pran ini rajin ibadahnya. Suatu ketika dia ke masjid buat sholat seperti biasa. Mas Pran selalu datang lebih awal buat azan. Di tengah azannya tiba-tiba terdengar suara buk dari toa masjid, seperti bunyi mik yang jatuh, dibarengin berhentinya suara azan Mas Pran. Nenek dan imam masjid, sebut aja Pak Ahmad, langsung menghampiri masjid. Benar saja, Mas Pran tergeletak di lantai. Mas Pran ini kalau kumat sebenarnya didiemin aja 10-15 menit nanti sembuh sendiri. Tapi setelah sembuh jadi kayak orang linglung. Kejadian yang paling aku ingat waktu sepupuku, sebut aja Rina, nginep di rumah. Waktu subuh, Rina mau ke sumur. Jadi sumurku ini letaknya 10-20 meteran lah dari rumah. Pas Rina buka pintu dapur, dia lihat tali sumur ini gerak-gerak. Teriaklah si Rina, sampai seisi rumah keluar semua. Pas ditanya, Rina bilang kalau tali itu tuh gerak-gerak. Pas nenek lihat juga masih gerak. Nenekku mikir mungkin itu ayam kecemplung atau hewan apa gitu. Nenek coba ngecek apa yang di dalam sumur. Baru nenek jalan beberapa langkah, dari dalam sumur keluar orang. Pas dilihat bener-bener terkejutlah nenek, karena yang keluar dari sumur adalah Mas Pran. Waduh, dengan badan basah kuyup. Entah apa yang terjadi, tapi asumsi nenek mungkin Mas Pran mau wudhu tapi malah kumat. Nah, yang masih jadi pertanyaanku sampai sekarang, gimana caranya Mas Pran keluar dari sumur sendirian? Dan sumurku ini cukup dalam loh. Ada kali 10-an meter. Sakit Mas Pran ini berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Sampai jadi bahan olok-olok di kampung. Suatu saat, dia dititipkan ke Pak D. Karena kasihan nenek yang udah tua ngurusin Mas Pran 24 jam nonstop. Rumah Pak D ini di kota B dekat Jawa Barat. Di sana Mas Pran disuruh bantu Pak D jualan. Yang menjadi kejanggalan dari sikap Mas Pran adalah makan yang di atas rata-rata manusia normal. Sampai dibeliin piring melamin yang sangat besar khusus untuk Mas Pran. Karena kata Pak D, piringnya lama-lama habis karena dibanting saat Mas Pran kumat. Oh, makanya dibeli ini melamin, biar gak pecah. Setelah lama di kota itu, Mas Pran pun pulang. Dan ada saudara yang kebetulan mengusulkan untuk diruqyah aja. Kebetulan dia punya kenalan ustadz yang biasa ngeruqyah orang-orang. Berangkatlah ibu, Mas Pran, dan gua yang masih kecil. Gue inget banget waktu itu, pas sampai di tempatnya, ustadz ini bilang banyak jin yang ngerasukin Mas Pran. Nah, mungkin gak bisa sekali, harus beberapa kali ke situ. Ritual ruqyah pun dimulai. Gue disuruh nunggu di luar. Jadi gue gak tahu detail yang terjadi di dalam. Tapi kata ibu,
Mas Pran gak kumat, hanya diem aja. Pas pulang kita naik angkot. Di dalam angkot ini Mas Pran malah kumat. Jadi bingunglah ibu saat itu. Beberapa hari kemudian kita kembali ke sana ngeruqyah Mas Pran, tapi hasilnya sama kayak kemarin. Di dalam diem aja, pas di luar kumat. Mas Pran dan ibu melakukan berbagai cara, kesana kemari nyari obat dan orang yang bisa nyembuhin Mas Pran. Sampai Mas Pran diangkat anak sama orang yang dituakan di desa itu. Orang itu mungkin gak bisa langsung menyembuhkan, tapi dia berusaha agar Mas Pran sembuh, mengingat udah bertahun-tahun sakit kayak gitu. Hingga suatu ketika di rumah cuma ada gua, Mas Pran, dan nenek. Mas Pran kumat lagi, tapi kali ini lebih mengerikan. Dia lebih memberontak, dan kali ini dia bisa ngomong saat kumat. Mas Pran terus berontak sambil mengucap, "Aku mau pulang." Nenek yang melihat itu menimpali sambil terisak tangis. "Ini rumahmu, nak. Kamu mau pergi kemana?" Sambil tetap berontak, Mas Pran bilang, "Ini bukan rumahku. Aku mau pulang." Nenek menyuruh gua ngunci semua pintu karena nenek gak mungkin kuat nahan Mas Pran. Benar saja, setelah semua pintu tertutup, Mas Pran lepas dari pegangan nenek. Dia lari mencari pintu. Kunci pintu rumah kita tuh pakai kuncian kayu ya, jadi bakal tetap bisa dibuka kalau dari dalam. Gue yang masih kecil melihat itu ketakutan dan bingung harus gimana. Akhirnya Mas Pran bisa keluar walaupun kita pegangin. Nenek pun dihempaskan ke lantai. Waduh. Mas Pran berlari keluar rumah, dan saat itu sore hari dan hujan deras. Dia berlari ke arah barat. Nenek hanya bisa melihat sambil nangis, dan dia mengucap pelan, "Mau kemana toh kamu, nak?" Nenek lalu ke rumah tetanggaku, Pak Pardi. Sambil panik dia bilang, Pardi, tolong kamu ke rumah Pak Jarwo. Tanyakan kemana Pran pergi. Tadi Pran kabur dari rumah." Tanpa pikir panjang, Pak Pardi langsung menuju rumah Pak Jarwo. Pak Jarwo ini orang pintar yang ada di desa sebelah. Hari sudah mulai gelap. Pak Pardi pulang dari rumah Pak Jarwo dan bilang kepada nenek, "Tadi Pak Jarwo bilang Pran pergi ke barat laut. Gak usah dicari. Dia akan pulang sendiri nanti jam 12 malam. Dan taruh ini di atas genteng rumah." Ini semacam sesaji gitu ya. Waktu itu rumah sudah ramai, warga ngumpul di rumahku karena nenek terus-terusan nangis. Sekitar jam 9 malam ibuku pulang dari kerja dan kaget. Banyak orang nih ngumpul di rumah. "Ada apa ini kok pada di sini?" ucap ibu sambil masuk rumah. Ibu akhirnya diceritain sama nenek kejadian tadi sore. Ibu shock dan ikut cemas akhirnya. 3 jam berlalu dan tepat jam 12 malam, ada orang yang entah siapa pakai motor berhenti di depan rumah. Orang itu mengejutkan semua orang yang ada di sana, karena orang itu membonceng Mas Pran. Orang-orang teriak tuh, "Pran pulang, Pran pulang." Nenek dan ibu pun menghampiri orang itu dan berkata, "Mas siapa? Kok Pran bisa sama sampean, Mas?" Orang itu menjawab, "Saya tukang ojek dari desa X. Tadi saya lihat Mas ini basah kuyup, jalan ngelewatin pos ojek saya. Saya tanya, kamu orang mana? Katanya dari desa ini. Rumahnya samping rumah Pak Guru Jono. Untung saya tahu daerah sini dan kenal beberapa orang. Setelah saya kasih baju ganti, saya antar Pran ini sampai di rumah Pak Jono. Tetangga Pak Jono bilang katanya kenal sama ini anak. Rumahnya bukan di sini. Ya udah saya antar lah," kata Pak ojek nih menjelaskan. Nenek pun sangat berterima kasih karena beliau telah mengantar Mas Pran. Jadi setelah ditanya, Mas Pran ini sadar, tapi gak bisa ngendaliin tubuhnya. Mas Pran inget
dia pergi ke sumber mata air pinggir rawa yang terkenal di daerah gua. Tapi setelah sadar, Mas Pran ini linglung mau pulang ke arah mana. Di tengah jalan, dia ketemu deh sama Pak Ojek tadi. Setelah kejadian itu, Mas Pran sudah sembuh total. Ternyata yang mau pulang itu adalah jin yang di dalam tubuh Mas Pran. Masih ingat dengan Pak Tono, bos Mas Pran sebelum dia sakit? Baru beberapa hari Mas Pran sembuh, tiba-tiba Pak Tono ini sakit gatal-gatal dan langsung meninggal dunia. Waduh. Info yang aku dapat katanya sebenarnya ini semua santet atau teluh yang salah sasaran. Biasalah karena persaingan bisnis antar pedagang, yang ditargetkan adalah Pak Tono. Tapi meleset, akhirnya yang kena Mas Pran. Mungkin karena Mas Pran rajin ibadah, jadi santet atau teluh ini efeknya cuma kayak gitu aja di tubuh Mas Pran. Giliran berhasil ke Pak Tono, ya efeknya seperti itu. Sekarang tubuh Mas Pran punya banyak benjolan-benjolan karena efek dari dia berobat ke sana kemari. Itu jadi semacam pagar dari orang-orang pintar dulu yang ngobatin Mas Pran. Benjolan itu nggak kelihatan mata, hanya bisa dirasakan kalau dipegang. Sekarang Mas Pran sudah menikah dan punya 3 anak. Dan alhamdulillah, Tuhan membalikan dunia Mas Pran yang dulu jadi bahan olok-olokan, sekarang jadi orang yang dieluk-elukan. Mas Pran sebenarnya masih ingat siapa yang menghinanya dulu, tapi dia memilih nggak membalasnya. Gue belajar banyak hal dari dia, dan dia akan selalu jadi pembimbing gue. Sekian cerita dari gue, maaf ya kepanjangan atau bikin bingung, karena ini pertama kali gue nulis cerita. Sukses buat podcast Malam Kliwon, dan sehat selalu Mas Bimo, Mas Danu, tim PMK, dan teman Kliwon semua. Terima kasih. Daerah mana jadi baru kelinting tuh? Rawapening. Mana tuh? Legenda baru kelinting, sejarah di balik Rawapening, Semarang. Oh, Semarang. Kalau dari ini ya, Google. ya Kasian ya Mas Pran. di Bawen sana, Ambarawa. Bertahun-tahun kayak gini ngejalanin hidup. Bukan Ayan. Emang Ayan harus selalu ngeluarin busa ya? Nggak juga ya? Iya, Oh harus ya? harus. Ya nggak tahu ya, cuman commonnya gitu. Dan ya dibiarin aja gitu. Tapi beneran bukan Ayan ya? Bukan. Orang tiba-tiba sembuh. Pas habis dia kabur dari rumah ke rawa itu, balik-balik sembuh. Nggak pernah kejang-kejang lagi. Berapa kali ini berurusannya dengan pinggir kematian berarti ya, Mas Pran nih. Iya, nyemplung sumur bro. Nyemplung sumur, Lagi wudhu. Aduh, di rawa. Iya, gak ketahuan tapi ya. Tahu sih Mas Pran siapa yang mengolok-olok doang, tapi bukan bukannya yang yang ngirim saingan bisnisnya Pak Tono. Ini yang lucu, sampai disiapin piring melamin ya sama si Pak D. karena ngamuk. Karena piringnya pada pecah tiap dia makan. Itu dia. Perang nih pakai melamin terus gede. Dari situ udah harusnya timbul kecurigaan ya. Ya mungkin si ibu dan neneknya tuh udah curiga. Cuma emang nggak ada yang bisa nyembuhin ya. Iya. Makannya banyak bro, makannya banyak banget. Anjir nih bukan hawa dia nih. Oke. Serem. Nih ada banyak pilihan cerita. Untuk cerita kedua nih teman Kliwon, mau yang berhubungan dengan mas-mas lagi atau berhubungan dengan BUMN nih? BUMN? Yoi. Boleh tuh BUMN kali ya. Gitu. BUMN deh. Kita
Kalau Voting. mas-mas lagi ada nih, badan Mas Parjo yang kebal judulnya. Kalau tadi kan Mas Pran. Mas Pran yang lagi berak kumat. Kasian banget. Mas-mas aja deh ya. Ya terserah. Gue Mas Parjo deh gue. Ini berarti dia kuat nih. Tapi BUMN aja deh. BUMN aja lah. BUMN aja, oke. Iya, kan mau dibubarin tuh Kementerian BUMN. Dilebur, cenah katanya. Assalamualaikum, selamat malam buat pendengar PMK. Halo Bang Danu, Bang Bimo. Perkenalkan, panggil saja gua Iki. Gua asli dari Jakarta dan gue pendengar PMK dari zaman Covid awal bahkan. Setelah 500-an episode jadi pendengar, gua iseng buat share kisah mistis gua di salah satu perusahaan yang sampai saat ini gue masih kerja. Nama-namanya udah gue samarin dan mohon maaf kalau ceritanya agak panjang. Jadi, gue kerja di salah satu perusahaan BUMN di daerah Gatot Subroto, Jakarta. Cerita ini dimulai tahun 2021. Gue sebagai developer di sana. Kerjaan developer ini sering nuntut lembur. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau lembur bisa sampai tengah malam. Besoknya tetap harus masuk pagi karena ada absensi. Gedung kantor gue punya 31 lantai. Nah, itu dia tuh. Dan cuma ada 2 lift yang bisa akses ke lantai 31. Sisanya cuma sampai lantai 30. Kalau orang yang sering lewat Gatot Subroto pasti tahu gedungnya. Tapi mohon jangan disebutin. Lantai 31 ini tempat kita kerja. Dan biasanya sepi banget kalau udah malam. Suatu malam, kita dapat giliran lembur karena ada migrasi data penting. Jam udah nunjukin jam 6 sore. Dan kita semua pesan makan lewat ojol. Tim gua ada 14 orang nih. 4 orang front end, 4 back end, 2 solution analyst, 2 quality analyst internal, 1 PM dan 1 team leader atau team lead. Yang lembur malam itu cuma 10 orang tapi karena yang lain gak ikut. Setelah semua yang dibutuhkan buat migrasi selesai, kita turun ke bawah buat ambil makanan. Selesai makan kita balik lagi nih ke ruangan di lantai 31. Waktu masuk, tim lead gue berhenti di pintu. Dan dia ngomong gini, malam ini cuma kita aja kan ya yang lembur ya? Tadi semuanya udah pada pulang kan? Gue langsung nengok ke dalam. Di pojokan ada 2 orang yang duduk. Satu pakai hoodie hitam, duduk ngebelakangin meja, ngadep kaca. Satu lagi, perempuan dengan dress putih lusuh. Rambutnya panjang dan berantakan. Juga ngadep ke kaca. Gue yakin tadi semuanya turun bareng. Gak ada yang tinggal di ruangan. Temen gue nyeletuk, udahlah, mereka cuma numpang. Biasanya juga gitu, gak usah dipikirin lah. Kami mulai masuk ruangan. Tapi waktu mendekat ke tempat duduk, 2 sosok itu hilang begitu saja. Kayak asap yang diterbangkan angin. Udara di ruangan tiba-tiba jadi dingin banget. Monitor di meja gue tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya hitam dan muncul tulisan pelan-pelan, kalian nggak sendirian di sini. Wah, serem banget. Lampu di pojokan ruangan mulai berkedip, lalu mati. Dari kegelapan di sana terdengar suara bisikan samar, seperti ada yang berbicara tapi nggak jelas. Tanpa banyak kata, kami langsung keluar ruangan dan menuju lift. Pintu lift kebuka sendiri, tapi gak ada siapa-siapa di dalam. Begitu pintu lift nutup, dari speaker lift terdengar suara ketawa pelan. Gak jelas dari mana suaranya. Sampai di lobi, kita semua langsung keluar gedung tanpa satu kata pun. Udara di luar ruangan memang lebih lega. Tapi kerjaan migrasi belum selesai dan deadline-nya besok pagi. Dika, tim lead gua, ngeliat ke kita semua dan bilang, gimana? Kita gak bisa ninggalin migrasi data gini aja.
Deadline-nya mepet banget. Akhirnya setelah mikir sejenak, gue nyaranin, udah deh kita kerjain aja di lobi. Masih banyak orang, di sini lebih terang dan wifi-nya juga lebih lancar. Kita kelarin aja dari sini. Tim gue setuju. Kita nyari meja di pojokan lobi dan mulai ngerjain migrasi data dari situ. Walaupun lobi rame, gue tetap ngerasa gak nyaman. Ada semacam perasaan bahwa sesuatu masih ngawasin dari jauh. Setiap kali ada yang lewat atau dengar suara langkah kaki, gue refleks nengok. Takut ada yang ngikutin kita dari lantai 31. Fokus Ki, jangan kebawa pikiran, kata Aldo nih. Nyoba nenangin. Tapi gue tahu dia juga ngerasa ada yang gak beres, walaupun dia gak bilang. Migrasi data berjalan lancar. Dan sekitar jam 12 malam akhirnya semua selesai. Gue lega banget tuh. Tapi waktu gue mau shutdown laptop, monitornya Dika tiba-tiba nyala sendiri. Lagi-lagi muncul teks di layar. Jangan lari, kami akan selalu ada. Gue langsung rasa dingin di tengkuk. Gak ada yang ngomong, tapi kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Kita buru-buru cabut dari lobi. Jalan cepat keluar gedung tanpa nengok lagi ke belakang. Malam itu, kita semua sepakat untuk gak balik lagi ke lantai 31. Dan bahkan kalau harus lembur lagi, kita mutusin buat kerja dari rumah aja. Kejadian itu gak pernah diomongin lagi. Tapi gue tahu penunggu lantai 31 gak sekedar numpang. Dia tahu kita ada. Dan mungkin dia gak bakal ninggalin kita gitu aja. Sampai hari ini, setiap kali gue harus naik lift ke lantai 31, ada perasaan bahwa mereka masih di sana, ngeliatin dan nungguin. Sekian bang cerita dari gue. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan belibet. Sukses terus buat PMK. Wassalam. Lantai 31. Jalan apa? Gatot? Gabut Sutroto. Gatot Subroto. Oh iya. Ya kan semua BUMN isinya situ. Rata-rata. Tapi tahu ya, ada beberapa scene yang menurut gue film banget gitu. Iya, ini beneran gak ya? Gitu. Kalau beneran ini sih epic. Gitu. Ya. Ya kita udah lama nggak denger atau nggak ngebaca scene kayak gitu ya. Betul. Karena berhubungan dengan teknologi. Ya mudah-mudahan beneran dan terornya. Oh iya, tapi sampai itu ya, sampai ke layar-layar itu loh yang tadi gue. Wih, hebat juga nih gitu. Iya kan, teknisnya di screensaver kah? Atau dia ngetik di Word kah? Iya kan? Iya. Kalau muncul di layar kan, kecuali lu lagi buka Google Docs misalkan, atau lu lagi buka Google Sheet gitu, atau bikin di Canva gitu, ada desainnya. Atau dikerjain temennya. Bener-bener. Lo kan rombongan nih ya. Ini kan masnya rombongan nih ya. Sampai di ini tuh di lift ya. Iya, kalau yang itu sih sering lah. Sering. Banyak lah, dan bahkan salah satu ceritanya teman Kliwon kan juga ada yang di Kemang ya. Kantor di Kemang tuh deket mall itu. Printer dia, kalau dia tuh printer. Printer kalau malam cekrik ngeprint sendiri. Terus ada satu nenek-nenek yang selalu mondar-mandir tuh di bangku direktur kah, di depan kamar mandi kah. Tapi dia nggak sampai ngeluarin teks di layar gitu. Edan. Iya. Kalau ini beneran nih edan banget sih mas. Edan. Anggap aja kita beneran deh. Dan ini edan banget. Kacau. Iya, apalagi yang lihat rame-rame gitu. Betul. Udah di lantai 31-nya sampai ke lobi, ada lagi masih digangguin. Ada scene-scene yang bikin kita merinding, ada scene-scene yang bikin kita berpikir malahan. Serius nih, bisa segini epicnya gitu. Memang harus dipikirin sih, cuman ya edan aja gitu sampai lo mau pamit masih begitu dia gitu. Di screen di laptop masing-masing, dia laptop masing-masing lah gitu.
Di satu laptop tadi katanya. Ya tapi kan tadi di laptop dia, terus ada di laptopnya terakhir tuh Temennya. Ya. Ngeri Iya, Min. iya. Wah. Oke, cerita Oke, dari gedung BUMN tadi jadi penutup episode 553 ya. Yes. Kalau gitu kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Alright. Dadah. Dadah.